Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat Natal, selamat datang di ibadah Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020 dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Pagi hari ini kita patut mengucap puji syukur kepada Tuhan. Kita diberkati kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah Minggu pagi hari ini, masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah Minggu kita awali dengan memuliakan nama Tuhan dengan PKJ nomor 27 bait pertama dan kedua. Dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita dan kita masuk di dalam penyembahan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang menyembahnya di saat ini. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama mendengarkan bahagian firman Tuhan di awal ibadah ini. Kami siapkan dari Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11 yang demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan PKJ 165 bait yang pertama dan kedua. Walau lelah
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Seraya bersama kita memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Mulia, kudus dan agunglah namamu, ya Allah ya Tuhan yang maha tinggi. Namun Allah yang memperhatikan kerendahan, memperhatikan kehinaan umat, sehingga Dikau berkenan datang mengangkat kami dari kehinaan untuk menjadi mulia di hadapan Tuhan. Allah yang berkenan menyertai hari-hari hidup kami dengan rahmat dan kasih setia yang tak berkesudahan. Banyak hal yang Dikau lakukan yang tidak kami pahami, tetapi semuanya untuk kebaikan dan keselamatan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya. Namun kami juga menyadari siapakah diri kami. Kami hanya debu yang tak berarti. Kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami penuh dengan dosa dan kejahatan. Menyadari akan keberadaan itulah, dengan penuh kerendahan hati kami sujud di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni dan ampunilah kami ya Allah, karena hanya pengampunan itu datang dari Tuhan, dan pengampunan itulah yang menenteramkan hati dan jiwa kami, pengampunan yang melegahkan hidup kami untuk berada dan hidup di jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Setelah kita menyatakan pengakuan dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih dan pengampunan bagi setiap kita yang datang di dalam pengakuan di hadapannya. Kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. NKB 73 bait yang pertama dan kedua kita pujikan bagi Tuhan. Go.
Silakan duduk. Setelah kita mengalami kemurahan Tuhan berupa pengampunan, maka baiklah kita bersama-sama bertekad dalam diri dan hati kita agar menjalani hari-hari kehidupan yang akan datang, biarlah tetap berada di jalan Tuhan. Karena itu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini akan diambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon terang dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap-Mu ya Bapa bersama-sama dengan hamba saudara kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, dan kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesempatan ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati, buka hati kami ya Bapa, sehingga firman yang kami terima dapat masuk di dalam relung hati kami yang kami dalam. Dan ajarilah kami agar kami pada saatnya nanti dapat menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa Surgawi, kepada Bapak Pendeta Samuel Hurulean yang pada pagi hari ini Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran tentang firman-Mu ya Bapa, urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga semua yang disampaikannya betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat,
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semua. Sungguh kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Kidung Jemaat 49 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu, juga kepada saudara-saudaraku yang di sel-sel pelayanan dan di rumah-rumah. Shalom, Tuhan selalu bersama. Janji keselamatan yang menyata dalam hidup umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen kadang mudah terjebak dalam cara berpikir yang keliru tentang janji Tuhan atas hidup mereka. Apalagi banyak sekali janji Tuhan, janji tentang pertolongan, janji tentang kelepasan, janji tentang penghiburan, yang semuanya jelas tertulis dalam Alkitab. Namun ironisnya dalam keseharian hidup banyak ditemukan orang-orang Kristen yang kecewa, putus asa, bahkan hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan serta kekhawatiran. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apakah Tuhan tidak terlalu cepat untuk memenuhi janjinya? Ataukah manusia yang tak sabar menanti penggenapan janji
ketika dia ada dalam kondisi kehidupan yang menakutkan dan mencemaskan. Jemaat kekasih Tuhan, hemat saya bahwa alasan terbesar mengapa sebahagian orang-orang Kristen itu kecewa oleh karena mereka lebih percaya kepada janji ketimbang percaya kepada Tuhan yang berjanji. Saya ulang, mereka lebih percaya kepada janji daripada Tuhan yang berjanji. Saya menyampaikan begitu bukan berarti kita tidak boleh percaya kepada janji Tuhan. Tetapi hendaklah kita jauh lebih percaya daripada sekedar janji, tetapi lebih percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu kapan dan saat yang tepat untuk menggenapi janjinya. Saudara kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita di hari ini, kita pun melihat pribadi-pribadi yang mendapat kasih karunia untuk berperan di dalam mewujudkan janji Allah tentang keselamatan. Maria dan Yusuf adalah contoh orang tua yang sekalipun diberi tanggung jawab yang besar, yakni menjadi orang tua bagi Yesus bayi, tetapi mereka tetap rendah hati, taat kepada aturan dan hukum Taurat yang berlaku. Ketaatan itu tercermin di dalam kesungguhan mereka untuk memenuhi perintah Tuhan, bahwa setiap anak sulung yang lahir di kalangan atau keluarga Israel, dia harus dikuduskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Mereka pun memenuhi itu. Di hari yang ke-8 setelah kelahiran Tuhan Yesus, mereka membawa Yesus dan menyerahkan kepada Tuhan di bait Allah. Pertanyaan yang direnungkan adalah kenapa harus hari ke-8? Karena menurut tradisi bahwa sejak kelahiran hari pertama sampai dengan hari yang ke-7, anak yang lahir masih dipahami sebagai anak yang najis karena lahir dari seorang perempuan, tentunya dari umat yang berdosa. Dan pada hari yang ke-8 barulah dibawa ke bait Allah supaya mengalami pentahiran atau mengalami penyucian. Termasuk Tuhan Yesus pun lahir dari seorang perempuan, wanita yang juga hidup di dalam dosa, tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagai wujud penggenapan dari hukum Taurat. Dan tanda penyerahan itu adalah disunat. Bapak Ibu Saudara kekasih, pribadi yang kedua yang kita lihat adalah Simeon. Simeon adalah pribadi yang benar, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Dia pun menantikan tentang janji itu. Dia dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus bersaksi kepada dia bahwa Simeon tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Sang Mesias yang diurapi Tuhan. Begitu dia melihat bayi Yesus, dia memuji Tuhan
Kalau dalam bahasa yang sederhana, puji Tuhan, kalaupun saat ini Tuhan mengambil hidupku, aku tetap bersiap diri, bersedia, karena Tuhan telah menyatakan keselamatan kepada bangsa-bangsa di dalam pribadi Yesus yang sedang ada di hadapan. Dia tidak hanya bersuka cita karena bertemu dengan bayi Yesus, tetapi juga dia menyampaikan hal yang terkait dengan misi yang akan diemban oleh Tuhan Yesus. Dia menjelaskan itu kepada kedua orang tuanya, bahwa Yesus akan menjadi pribadi yang luar biasa dan kehadirannya akan menimbulkan pro kontra di kalangan Israel. Pribadi yang ketiga adalah Hana. Dia adalah seorang nabiya, nabi perempuan yang berumur sekitar 84 tahun. Dia adalah pribadi yang tekun berdoa, beribadah, berpuasa, melayani Allah dengan sungguh di bait Allah. Dia pun mengucap syukur dan dia bercerita tentang kehebatan atau kemuliaan bayi Yesus. Dia menceritakannya kepada orang banyak. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik Simeon maupun Hana, kedua-duanya adalah pribadi yang sangat takut akan Tuhan. Mereka menjalankan perannya dengan baik, yaitu menyaksikan Yesus baik kepada Yusuf dan Maria maupun juga kepada orang banyak. Sekalipun usia mereka sudah sepuh, sudah tua, namun itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan peran dan tanggung jawabnya. Kedua pribadi ini diberi kesempatan untuk bersaksi tentang keselamatan yang dijanjikan Tuhan di dalam Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah tentang kelahiran Mesias atau Sang Juru Selamat bagi manusia sudah nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Simeon dan Hana sebagai pribadi-pribadi yang melayani Allah dengan segenap hati, mereka menerima kehadiran bayi suci itu. Mereka pun bersaksi tentang keselamatan yang sudah dijanjikan Allah berabad-abad sebelumnya. Mereka tidak sekedar bersaksi tentang janji itu, tetapi mereka sudah melihat bahwa janji itu telah terbukti di dalam pribadi Yesus. Allah mulai berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara kekasih Tuhan, bagi kita sebagai pengikut Kristus, tentunya jauh lebih bersemangat untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Kita lebih bersemangat dibanding dengan Simeon dan Hana. Mestinya. Mengapa? Karena keselamatan yang diberitakan oleh kita adalah keselamatan yang sudah mengalami kesempurnaan. Keselamatan yang saya dan Bapak Ibu beritakan adalah keselamatan yang telah dikerjakan dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Simon dan Hana, mereka begitu melihat pribadi Yesus yang masih baik, mereka bersuka cita karena janji Allah sudah tergenapi di dalam pribadi Yesus. Tetapi Yesus yang belum berkarya. Tapi semua orang Kristen justru menyaksikan Yesus yang sudah berkarya dan keselamatan itu sudah tuntas di dalam kebangkitannya. Dan itulah yang membuat kita untuk menyaksikan mestinya jauh lebih bersemangat. Bahwa keselamatan yang kita saksikan bukan lagi sekedar janji, tetapi keselamatan itu sudah nyata. Tidak sekedar teori,
tapi sudah menjadi sebuah realitas yang empiris, sebuah realitas yang nyata dalam kehidupan kita, dirasakan di dalam diri kita. Dan oleh karena itu, pengikut-pengikut Kristus memberitakan keselamatan yang real atau keselamatan yang nyata bagi dunia ini. Keselamatan yang diberitakan haruslah menyata dalam hidup kita sebagai para pengikutnya. Keselamatan yang kita beritakan bukan lagi sebatas teori yang mungkin abstrak, tetapi keselamatan yang kita beritakan adalah keselamatan yang sudah kita rasakan, dan orang lain melihat keselamatan itu dalam cara hidup, cara kerja, cara pergaulan, cara membangun relasi dengan sesama, dan juga cara membangun relasi kita dengan Tuhan. Hidup di dalam realitas keselamatan bukan berarti hidup tanpa kendala, tanpa persoalan. Sama saja, panjenengan dan saya pengikut Kristus mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang belum mengikut Kristus, saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Sama saja pergumulan kita hadapi persoalan-persoalan yang hampir sama. Bahkan sangat mungkin saya dan Bapak Ibu mengalaminya jauh lebih besar, tantangan-tantangan dan pergumulan yang kita rasakan. Ketika kita menyadari bahwa kitalah orang-orang yang mungkin mendapat tantangan dan pergumulan yang jauh lebih besar, mari kita mengingat kembali bahwa fokus kita jangan berlebihan kepada janji-janji Tuhan, tetapi fokus kita lihatlah kepada Tuhan yang berjanji. Iman kita jangan bergantung kepada janji-janjinya, tetapi iman yang bergantung kepada Tuhan yang penuh kuasa yang berjanji. Karena dialah Tuhan yang memiliki kedaulatan yang tinggi, yang akan memenuhi janji-janjinya kapan dan waktu apapun sesuai dengan kehendaknya. Berharap kepada janji, tetapi jauh lebih berharap kepada Tuhan yang berjanji, sehingga iman kita menjadi iman yang hidup, yang sanggup dan mampu untuk menghadapi apapun tantangan yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru disampaikan. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan dan anugerah-Nya senantiasa mengalir dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kesempatan yang baik pula pada saat ini kita bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Ungkapan syukur ini akan kita landasi di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkecukupan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan penuh rasa sukacita kita respon dengan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Berdoa. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang sungguh baik, yang setia bersama dengan setiap kami dalam segala waktu dan saat. Setia menyertai istirahat dan tidur kami sepanjang malam hingga pagi, bahkan berkenan memanggil kami untuk bersama bersekutu, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun para milik kekasih Tuhan yang ada di sel-sel pelayanan maupun di rumah-rumah. Kami percaya bahwa kuasa-Mu setia menyertai kami. Kami percaya kepada janji-janji-Mu, tetapi lebih percaya kepada kuasa-Mu yang penuh dengan kedaulatan untuk menentukan kapan janji-janji-Mu diwujudkan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Sehingga sekalipun kami menghayati, sekalipun kami merenungkan bahwa betapa Tuhan berjanji untuk menyertai kami, menjawab kami dalam segala persoalan-persoalan kehidupan.
tapi kami lebih menaruh hati perhatian kami kepada Dikau Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika kami memfokus hati dan pikiran kami kepada Dikau yang berkuasa, maka segala keadaan kami bisa lewati dengan penuh sukacita dan terus menantikan wujud janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih bahwa janji yang teragung, terbesar dalam sejarah hidup manusia, yaitu Allah memberikan putra, janji datangnya Mesias untuk menyelamatkan kehidupan dunia ini, boleh kami rasakan. Tidak lagi sebagai sebuah nubuatan tentang janji, tidak lagi sebuah janji yang bersifat teori, tapi janji itu telah nyata menjadi milik dan bagian kami, bahwa keselamatan itu sudah datang di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Keselamatan itu sudah menjadi bagian dari hidup kami. Dan kini kami diutus untuk menyampaikan keselamatan itu lewat perkataan dan perbuatan kami dalam kehidupan bersesama. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami Tuhan untuk bisa mempersaksikan keselamatan itu lewat hidup nyata kami. Kami menyerahkan keberadaan kami semua yang beribadah di saat ini, baik kami yang ada di rumah, di sel pelayanan, maupun kami yang ada di gereja ini, baik kami jemaat maupun kekasih-kekasih Tuhan, simpatisan yang ikut bersama sebagai umat Tuhan memuliakan Dikau di hari ini. Kami datang dengan persoalan-persoalan, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan segala perihal kehidupan. Kami berserah kepada Tuhan dan kami tetap memandang Dikau sebagai Tuhan yang berkuasa untuk melihat kami dengan cara Tuhan, dengan rencana Tuhan. Dikau mau menjawab apa yang menjadi janji-Mu dalam hidup kami di segala tantangan dan pergumulan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah diri sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hari-hari depan kami Tuhan mengawali sehingga menuntun kami dengan langkah-langkah yang pasti. Baik kami sebagai anak, sebagai remaja, pemuda, dewasa, maupun kami sebagai keluarga, kami sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan sayangi sampai di usia sepuh, Tuhan menolong kami semua. Yakinkan kami bahwa Dikau bersama dengan kami dalam menjalani hari-hari hidup di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya bahwa janji Tuhan untuk menyertai pemerintah kami, Tuhan sudah mengerjakan, sedang mengerjakan, dan akan mengerjakan bagi pemerintah. Sungguh berat situasi dan keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa ini, tetapi kami lebih percaya kepada kuasa-Mu yang sedang berkarya bagi kehidupan pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke tingkat pelosok. Kuasa-Mu berkarya kepada seluruh aparat keamanan yang terus penuh kasih dan setia bersama-sama dengan kami, ikut menyertai, ikut memberikan suasana kenyamanan dan keamanan bagi umat-Mu dalam beribadah,
baik hari-hari kemarin maupun hari-hari selanjutnya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat akan menyertai seluruh elemen bangsa ini, menyertai seluruh anak-anak bangsa ini, sehingga kami meyakini bahwa kami sedang berproses untuk menuju kepada pemahaman dan penghayatan dalam kepelbagaian tentang kebersatuan kami sebagai anak-anak bangsa. Tuhan tolong kami dalam berproses bersama ini supaya kami tetap saling menghargai, saling menghormati keberadaan satu dengan yang lain, keperbedaan satu dengan yang lain, sehingga rumah tercinta Indonesia tetap menjadi rumah yang kokoh untuk memayungi kami semua dalam kepelbagaian milik ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan pada saatnya akan melalukan pandemi COVID-19 yang masih membawa suasana keprihatinan bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan bergereja. Kami percaya kuasa-Mu melebihi apapun yang kami saksikan dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami menyerahkan perjalanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan tentunya semua kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Tuhan selalu bersama kami dan yakinkan kami tentang kuasa-Mu, sehingga biarlah kami boleh dengan hati yang teduh dan tenang terus memuliakan Tuhan dalam segala tantangan situasi kehidupan. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan di saat ini. Kami yakin Tuhan menerimanya dan Tuhan memberkatinya menjadi sarana bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Kami pun mengakui yang kami haturkan sangat kecil, tapi kami menyerahkan bersama dengan hati dan hidup kami. Berkenan Tuhan memakai sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua keterlibatan kami dalam peran-peran untuk mendukung pelayanan penyembahan kepada Tuhan di pagi ini. Apapun peran kami, Tuhan Yesus berkenan memberkati, sekalipun kami melakukannya dalam kekurangan dan keterbatasan. Anak-anak Tuhan, multimedia, LCD, sound system, organis, song leader, bahkan kami pelayan-pelayan Tuhan, ampuni kami Tuhan bila yang kami lakukan ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi semuanya itu menjadi persembahan kami yang tulus, biarlah berkenan di hati Tuhan. Sesaat lagi Tuhan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah menolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hari-hari hidup kami yang akan datang selalu bersama dengan kuasa-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang mengajar kami berdoa, Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kekasih Tuhan, keselamatan yang kita beritakan adalah keselamatan yang sudah dibuktikan di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan karena itu kita pun harus membuktikan kehadiran keselamatan itu dalam realitas kehidupan keseharian. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri, dan di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan ketiga. Hati dan jiwa jemaat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah memelihara hidupmu dengan kekayaan anugerah-Nya. Tuhan Yesus mendamaikan dengan kekuatan dan kasih-Nya. Roh Kudus menuntun dan menghibur umat-Nya dalam segala perkara dan peristiwa kehidupan, sekarang dan selamanya. Amin.